Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam lestari. Jumpa lagi sama saya Dadang Lesmana hanya di Story Ale. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Terus lonceng merahnya diklik biar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Kita lanjutkan cerita Rani, trilogi Rani, chapter 1 yang berjudul Ulang Tahun Rani. Selamat mendengarkan. Ini ungkapan rasa gua, dan gua ngerasa gak ada nafsu apapun. Hanya murni rasa sayang yang teramat sangat. Tetaplah menjadi Rani yang gua kenal ya, kata gua penuh haru biru. Rani membahas pelukanku dengan erat, seakan tak mau terlepas lagi. Makasih banyak, Rio. Bisik Rani. Tapi ada sesuatu yang bikin gue shock, yo. Semalam gue mimpi berada di sini, yo. Saat itu gue sendirian, gak ada lo, Maman, Ica, Adi juga Dimas. Cuman gue sendirian. Dalam mimpi gue ngerasa ada di pos bayangan. Gue kebingungan, gue takut, yo. Karena gue sendirian. Tiba-tiba di balik sebuah pohon yang persis seperti pohon depan kita itu, yo. Ya, persis banget. Gue melihat ada sosok perempuan berbaju putih, yo. Rambutnya panjang, dibiarkan terurai ke bawah. Tapi yang bikin gue ngeri mukanya sama dan sebagian tertutup rambut. Namun wajahnya gelap, dia mendekat dan tiba-tiba dia udah ada di belakang gue. Mendekap gue dari belakang sambil berbisik, "Sudah waktunya, Nyai. Sudah waktunya. Janji harus terbayar tunai. Sudah waktunya. 36 purnama sudah terlewati. Andika mengucap janji tak ditepati. Nyai harus rela menjadi ganti." Gue ketakutan banget dalam mimpi itu. Gue gak bisa bergerak sama sekali. Gue beranikan diri buat nanya janji apa. Janji sama siapa? Apa hubungan sama Bang Dika? Bang Dika berjanji apa? Bukan jawaban yang gue terima, tapi cengkraman yang kuat di leher gue. Kuku-kuku tajam menembus leher dan darah gue keluar dengan deras. Seketika gue bangun dengan napas tersengal. Keringat membanjiri tubuh gue. Ada rasa perih di sekitar leher gue. Lihat jam, ternyata 1:30 dini hari. Lalu gue coba bangkit dan berdiri. Gue periksa leher gue dan lihat ini. Cerita Rani sengaja menunjukkan 8 luka seperti bekas tacapan kuku di sekitar leher Rani. Yang sebelumnya Rani tutupi dengan memakai kaos berturtleneck di balik flanel yang dipakainya. Gue kaget dan ngeri melihat luka yang membiru dan terlihat seperti membusuk di leher Rani. Dan sepertinya Rani tidak mengetahui kondisi lukanya sekarang. Astagfirullah, jadi ini ya yang menyebabkan lu dari tadi sepanjang perjalanan diam aja? Ya ampun Ran, udah kejadian kayak gitu aja, kenapa lu masih nekat? Malah ngotot aja kita tetap naik. Ran, lu sadar gak sikap kekeh lu itu bisa bikin kita celaka? Bukan cuma lo yang dalam bahaya, tapi kita semua Ran. Pantesan Bang Dika gak mau ikut dan bahkan ngelarang kita muncak ke Gunung Selan ini. Umpat gua benar-benar marah sama Rani yang gak terus terang sebelumnya. Kenapa tadi subuh lu gak cerita sama gua, Ran? Lanjut gua. Rani tertunduk dan mulai terisak. Gue gak mau kita gagal muncak, yo. Gue gak mau ngecewain lo, ngecewain anak-anak yang lain. Secara kita udah seminggu ngerencanain sama persiapan. Masa tiba-tiba gue gagalin? Sorry Rio, gue egois. Gue nyesel udah nyeret lo sama yang lainnya ke situasi sekarang kayak gini. Kawan kalian sudah kuhabisi. Nyai.
Ica berteriak lantang, lalu menjilat sudut bibirnya yang penuh dengan darah segar, sambil menyeringai menakutkan. Maman dan Dimas yang terbangun karena kaget oleh suara teriakan Ica dan erangan Adi segera bergegas keluar tenda. Dengan wajah-wajah panik, keduanya mengendap memasuki tenda di mana Adi berada. Sementara Ica memandang buas ke arah Rani yang sudah sangat ketakutan. Gue sendiri gak kalah takutnya, tapi gue berusaha untuk terus melindungi Rani dari incaran Ica. Tiba-tiba Ica meloncat ke depan kami sambil mengayunkan tangannya dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Rani gue tarik ke belakang gue. Serap! Rasa perih diikuti darah keluar dari pinggangku. 4 luka bekas cakaran kuku di pinggang membuatku sedikit mengernyit. Sambil menarik tangan Rani, gue berlari menjauh dari serangan Ica yang membabi buta. Ica terus mengejar dengan tawanya yang membuat gue makin merasa ketakutan. Gue terus menarik Rani yang sudah mulai menangis karena rasa takut yang begitu sangat dahsyat. Entah apa yang terjadi dengan Adi, apakah masih hidup atau sudah tiada. Gue udah gak sempet mikirin lagi karena gue sama Rani dalam keadaan sangat berbahaya. Lari Ran, lari! Jangan lihat ke belakang, terus lari, cari pertolongan! Teriak gue. Rani justru berhenti dan berbalik. Enggak, Yo. Gue gak mau ninggalin lo. Lu terluka, Yo. Kita lari berdua, Yo. Kita cari bantuan. Balas Rani sambil terengah-engah. Sementara Ica mengejar semakin dekat. Tertawa nyaring seperti sengaja mengejek kami. Suaranya semakin dekat, tetapi wujudnya tak terlihat. Gua dan Rani bersembunyi di belakang pohon besar dan di balik rimbunnya semak-semak di sisi jalan setapak, sambil tetap waspada. Pinggangku semakin terasa sakit. Darah membasahi baju yang sudah terkoyak. Gue sobek saja baju gue dan pakai buat menahan laju darah yang makin deras mengalir. Luka-luka panjang bekas cakaran kuku Ica setidaknya agak tertahan hingga darah gak begitu keluar. Larilah terus kalian, tapi tidak akan pernah bisa lolos dari saya. Sudahlah, Nyai. Takdirmu berada di sini. Untuk menjadi budak. Suara Ica terdengar lagi, tetapi wujudnya tidak ada. Kami berdua mencari-cari di mana keberadaan Ica. Lalu hening. Hening sekali, membuat suasana malam makin mencekam. Tercium bau anyir darah yang sangat menusuk. Gua menatap Rani. Enggak, Rio. Bukan bau dari gue kok. Baunya seperti berasal dari... Kami berdua mendongakkan kepala ke atas pohon. Rani belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, Ica berada di batang pohon itu dengan posisi merangkak, menempel seperti cicak, dengan posisi kepala di bawah. Dengan cepat, Ica merayap turun, hingga tepat sejengkal di atas kepala Rani. Rambutnya menjuntai dan menutupi sebagian kepala Rani. Wajah Ica semakin hancur, penuh luka di wajahnya. Matanya merah melotot, seringai senyumannya membuat gua dan Rani bergidik. Darah menetes dari mulutnya dan mengenai wajah Rani yang tak bergerak sama sekali. Rani menatap nanar wajah Ica yang berjarak hanya 1 jengkal dari wajahnya. Kamu tidak bisa lari kemana-mana, Nyai. Kamu itu sesuai janji yang pernah terucap. Bisikan dari mulut Ica, lalu dengan lidahnya yang panjang dan bercabang seperti lidah ular, menjilat darah yang ada di pipi Rani. Rani mundur dan terduduk
Tanpa gua sadari dan tanpa berpikir lagi, gua nekat ambil batang pohon yang ada di situ dan memukulkannya dengan sekuat tenaga ke kepala Ica. Bunyi seperti tulang patah terdengar dan Ica terpelanting ke tanah. "Mampus lu setan!" teriak gua puas. Rani segera lari ke belakang gua. Sekejap, gua perhatiin Ica terkapar tak bergerak. Gua coba mendekat, tapi tiba-tiba Ica bangkit, terduduk dengan kepala terkulai ke kiri dan ke kanan. Ada rekahan yang cukup lebar di kepala bagian atasnya. Darah mengalir ke seluruh mukanya. Rahang bawahnya terkulai dan mulutnya menjadi sangat lebar. Dengan begitu, lidahnya yang berubah seperti lidah ular makin terlihat menjuntai. Robek akibat hantaman keras yang gua layangkan. Ica sejenak memainkan kepalanya, lalu terkekeh dengan suara aneh karena rahang bawahnya sudah tidak berfungsi lagi. "Lari, Ran! Lari! Ayo lari, Ran!" teriak gua yang langsung mundur dan membalikan badan, lalu ambil langkah kaki 1000. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Teriak Rani panik. Rani ikut lari sekencang-kencangnya. Terdengar suara Ica tertawa. Lalu Kalian tidak akan selamat. suara tawanya tak berhenti, tapi semakin lemah terdengar. Sepertinya dia nggak mengejar. Rani terus berlari, gak menghiraukan ranting menerpa tubuhnya, gak menghiraukan akar yang menghalangi laju kakinya. Walau sesekali Rani tersandung dan terjatuh. Dengan cepat Rani berdiri dan berlari kembali. Gua tepat di belakangnya dan sama paniknya, sama takutnya, sama pula jatuh bangun karena tersandung akar pohon yang melintasi jalur pendakian. Setelah terus berlari, Rani berhenti dan membungkuk, napasnya tersengal. Kita balik lagi ke tenda yuk. Ujar Rani di sela napasnya yang ngos-ngosan sambil menunjuk ke arah tenda. Ternyata saking paniknya kami malah berlari mengajak dan kembali ke pos 3, tempat malapetaka ini dimulai. "Ayo Ran, kita ke sana." Sepertinya sosok dalam tubuh Ica nggak mengejar kita lagi. Lagian kita juga perlu tahu kondisi Adi, Dimas, dan Maman. Sepertinya Adi terluka parah. Ajak gua seraya melangkah dengan gontai menuju tenda. Terdengar isak tangis di dalam tenda dan sepertinya itu suara Dimas. Gua dan Rani segera bergegas masuk ke dalam. Yang pertama gua lihat, Adi terbujur kaku dengan leher menganga berlubang seperti bekas gigitan sesuatu. Darah yang mulai mengering di leher dan pundaknya. Bajunya basah berwarna merah. Adi tak bergerak, hanya mata dan mulutnya terbuka. "Adi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un!" teriak gua dan Rani bebarengan. Gua dekati tubuh Adi, kemudian ku coba tutup mata dan mulutnya. Dimas terisak menangis sambil memeluk lututnya sendiri di pojokan tenda. Maman pun tak jauh berbeda. Maman terduduk lemah. Matanya menatap kosong ke depan. Di bibirnya terselip rokok yang hampir habis dan sepertinya tidak Maman hisap. Segera gua sadarkan Maman sambil mengambil puntung rokok yang hampir membakar bibirnya. "Man, sadar Man, istighfar Man. Maman, ayo sadar," seru gua sambil terus menggoyang-goyangkan badan Maman. Rani memberikan botol minum ke gua. "Ayo Man, nyebut, ini minum dulu," lanjut gua seraya menyodorkan botol ke mulut Maman. Maman kelihatan masih shock, tapi perlahan mulutnya terbuka dan meminum air dalam botol itu sedikit demi sedikit. "Astagfirullahaladzim." Dengan suara pelan dan lemah, Maman mengucapkan istighfar. Lalu mulai bicara. "Adi udah gak ada, Rio. Adi meninggal, yo. Adi
Ah, kenapa? Kenapa jadi begini, yuk? Ran, kenapa? Maman terdiam sejenak. Matanya melirik ke jenazah Adi. Lalu Maman melanjutkan. Tadi pas gua sama Dimas masuk, Adi masih bernapas. Adi masih bisa bicara, walau lemah dan terbata-bata. Dia minta maaf karena dia yang melepas ikatan Ica. Ica memohon untuk dilepaskan karena tangannya sakit. Dan Ica meyakinkan Adi bahwa dia Ica seutuhnya dan bukan makhluk yang merasukinya. Karena merasa nggak tega, akhirnya Adi melepas ikatan di tubuh Ica. Saat baru terlepas, Ica langsung menyerang Adi, mencekiknya, memukulnya, dan berusaha untuk menggigit leher Adi. Adi bilang katanya sempat melawan, tetapi entah kenapa tenaga Ica besar sekali. Akhirnya Adi tak berdaya dan perut Adi ditusuk beberapa kali oleh tangan Ica. Saat Adi sudah lemas, Ica pun menggigit leher Adi dan mencapakannya begitu saja. Dimas histeris, dia panik dan gak bisa dihentikan. Kepaksa gua tampar. Sorry mas. Maman terdiam lagi. Kemudian, kalian dari mana? Terus, Ica di mana, Ran? Rio, pinggang lu kenapa? Sepertinya lu terluka parah, Yo. Maman terus saja bertanya. Gua paham, Maman pun sama paniknya dengan gua, Rani, dan Dimas. Tetapi, gua juga sadar, Maman berusaha untuk menutupi itu, buat saling nguatin mental kami. Sementara, Rani ngasih minum ke Dimas, sambil berusaha meyakinkan, menenangkan, dan menguatkan mental Dimas. Ceritanya panjang, Man. Nanti aja gue ceritain kalau kita udah turun dan selamat, jawab gue. Rio, gak mungkin kita biarin Adi seperti itu semalaman. Kita tutupin pakai apa gitu? Saran Rani. Oh, iya beneran. Masukin sleeping bag punyanya Adi aja. Man, bisa bantuin gue? Jawab gue. Maman mengangguk, tanda setuju. Sementara gue dan Maman memasukkan jenazah Adi ke dalam sleeping bagnya, Rani memapah Dimas keluar tenda dan pindah ke tenda sebelah, supaya gak melihat terus ke arah Adi. Takutnya malah makin bikin parno dan panik. Ran, kayaknya kita bakalan mati di sini, Ran. Gue takut, Ran. Gue gak mau mati di sini. Gue gak mau. Ujar Dimas, mulai panik lagi. Rani segera mendekap Dimas dan berusaha menenangkannya. Kita pasti selamat, Mas. Pasti. Tenang aja. Kita bakalan pulang ke rumah. Kita pasti pulang. Gue, Rio juga Maman. Dan semoga kita bisa bebasin Ica dari makhluk yang merasukinya. Dan kalaupun harus ada yang tetap tinggal, itu aku. Seperti yang seharusnya, sesuai dengan yang telah dijanjikan. Ujar Rani terdengar putus asa. Gue dengar semua obrolan Rani dan Dimas di tenda sebelah, karena memang bersebelahan. Kok Rani ngomong gitu, Yo? Ada apa sebenarnya? Tanya Maman bingung. Dia masih sibuk masukin tubuh Adi yang memang sedikit oversize. Sudahlah, nanti gue ceritain. Sekarang, buruan masukinnya, biar darahnya gak makin kemana-mana. Elak gue, karena gak mau situasi makin runyam. Di tenda sebelah, terdengar lagi Dimas bicara. Kenapa lu ngomongnya kayak gitu, Ran? Sesuai perjanjian. Siapa yang janji? Janji apa? Gue gak ngerti, Ran. Masih bersambung ya, guys. Pantengin terus, hanya di Story Ale.